Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi atau kuliah ke-10, yaitu sensor temperatur dalam mata kuliah elektronika dasar 2. Seperti itu. Jadi, ini adalah mata kuliah lanjutan mengenai kita akan mempelajari berbagai macam karakteristik daripada sensor temperatur itu sendiri. Nanti sampai ke pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sensor lain gitu ya, yang bisa kita nanti pelajari mengenai karakteristik dan juga mengenai berbagai hal ya berkaitan dengan sensor temperatur itu sendiri. Jadi diharapkan nanti ketika misalkan teman-teman melaksanakan praktikum, teman-teman bisa paham mengenai cara kerja daripada sensor temperatur itu sendiri. Karena sensor temperatur itu sendiri itu ada banyak, jadi sebaiknya teman-teman pelajari terlebih dahulu terkait dengan sensor yang teman-teman akan pakai seperti itu ya. Jadi teman-teman diharapkan sebelum masuk praktikum itu bisa mengetahui mengenai atau mempelajari terlebih dahulu mengenai sensor yang akan dipakai seperti itu ya. Oke. Jadi untuk pelajaran kita hari ini adalah mengenai resistor temperature device atau biasa kita sebut dengan RTD. Kemudian kita akan membahas mengenai termistor, kemudian kita akan bahas mengenai thermocouple ya. Oke, sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu apa itu definisi temperatur ya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke dalam penggambaran daripada sensor-sensor itu sendiri, karakteristik daripada sensor-sensor itu sendiri, kita pelajari terlebih dahulu apa itu definisi temperatur ya. Nah, jadi temperatur itu merupakan suatu medium ya. Jadi temperatur itu merupakan suatu medium atau substansi. Jadi temperatur dari suatu medium atau substansi adalah fenomena yang menjelaskan tentang derajat kepanasan atau kedinginan medium atau substansi tersebut gitu ya. Jadi misalkan saya punya suatu gelas, saya punya suatu gelas berisi dengan air, saya ingin tahu derajat kepanasan atau kedinginan daripada air di dalam gelas itu sendiri. Maka derajat kepanasan atau tingkat kepanasan atau tingkat kedinginan itu sendiri kita gambarkan dengan menggunakan temperatur. Temperatur sendiri itu memiliki banyak satuan, salah satunya adalah Kelvin, kemudian Celsius, kemudian Fahrenheit, kemudian Reaumur ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Di sini ada beberapa contoh bagaimana kita mengkonversikan suatu jenis derajat seperti itu. Suatu jenis derajat kepanasan, misalkan saya punya suatu air dengan temperatur 100 derajat Celcius, maka jika kita konversikan ke dalam Kelvin itu akan ada jenis-jenis penggambarannya ya, atau jenis-jenis konversinya seperti itu. Silakan nanti teman-teman cari bagaimana caranya untuk mengkonversikan dari derajat Celcius ke dalam Kelvin, dari derajat Celcius ke Fahrenheit misalkan, kemudian dari derajat Celcius ke Reaumur misalkan. Pun halnya kita misalkan punya suatu data dari Fahrenheit, saya ingin ubah ke dalam Kelvin, itu silakan nanti teman-teman coba pelajari gitu ya, perbedaan dari 4 skala temperatur tersebut gitu. Kemudian bagaimana cara proses konversinya itu saya serahkan ke Anda, silakan nanti teman-teman pelajari ya. Kemudian dari temperatur sendiri kita juga bisa menemukan ya beberapa substansi yang bisa kita pelajari yang berhubungan dengan air. Salah satunya adalah titik kritis. Titik kritis itu adalah penggabungan atau triple point itu merupakan suatu penggabungan dari ketiga fasa ya. Jadi ada fasa gas, ada fasa liquid, dan juga ada fasa solid seperti itu. Jadi ini adalah titik kritis ya, atau titik penggabungan antara fasa uap, kemudian fasa liquid, fasa dan juga fasa solid ya seperti itu. Kemudian dari beberapa
air tersebut, kita juga bisa mendapatkan data mengenai boiling point ya. Kita juga bisa mendapatkan data mengenai boiling point seperti itu. Oke, kita berlanjut ke definisi sensor temperatur ya. Jadi apa itu sensor temperatur? Jadi sensor temperatur merupakan suatu sensor yang mengkonversikan perubahan energi termal suatu objek menjadi energi listrik ya. Jadi kita mengubah suatu derajat kepanasan yang tadi kita miliki dalam suatu liquid misalkan, kita ubah ke dalam bentuk energi listrik ya, sehingga nanti kita bisa baca dan juga kita bisa tampilkan ke dalam suatu komputer ya dengan menggunakan bantuan misalkan microcontroller. Kemudian energi termal per molekul dari material dinyatakan dalam derajat temperatur tertentu ya. Seperti yang tadi saya sudah katakan, derajat temperatur tersebut itu bisa Kelvin, kemudian Celsius, kemudian Fahrenheit, kemudian bisa juga Reaumur ya. Kemudian ini ada beberapa sensor temperatur, tipe-tipe sensor temperatur. Salah satunya adalah yang pertama mengenai termometer, kemudian thermocouple, kemudian RTD yaitu resistance temperature detector, thermistor, atau integrated semiconductor circuit sensor. Tapi yang akan kita bahas hari ini mengenai thermocouple, RTD, dan juga thermistor ya. Nah, ini ada beberapa klasifikasi sensor temperatur, yaitu yang pertama mengenai thermistor. Untuk yang bagian elektroniknya yaitu thermistor, RTD, dan juga thermocouple ya. Sementara untuk yang non-elektrik sendiri itu kita bisa menggunakan liquid in gas. Salah satu contohnya adalah temperatur air raksa ya seperti itu, kemudian bimetalik, kemudian field system. Ini merupakan pembahasan mengenai RTD ya. Kita akan mulai dari RTD dulu. Jadi RTD sendiri itu adalah prinsipnya adalah bekerja berdasarkan perubahan resistansi logam ya. Karena perubahan temperatur, suhu meningkat maka resistansi meningkat ya. Nah ini mengapa bisa terjadi seperti ini, karena hal ini berhubungan dengan muai panjang ya. Berhubungan dengan muai panjang daripada suatu apa itu namanya lilitan ya, suatu lilitan kawat misalkan. Ketika misalkan suatu kawat itu dia memiliki melakukan proses pemuaian panjang, maka otomatis resistansinya juga akan berubah ya. Dalam hal ini ketika misalkan kita berikan suatu panas, maka resistansinya dia akan meningkat ya. Beberapa logam yang biasa kita gunakan untuk RTD adalah salah satunya platina. Dia karakteristiknya itu adalah linear ya. Karena kelinearan itu, maka otomatis dia harganya mahal ya. Tetapi dari hal tersebut, platina ini umum dipakai ya, karena dia memiliki karakteristik linear. Berbeda dengan tembaga, berbeda dengan nikel, kemudian nikel alloys ya, yang dia kurva karakteristiknya itu dia tidak linear, maka otomatis kita perlu melakukan semacam kalibrasi, dan itu akan sangat rumit bila kita lakukan kalibrasi tersebut. Maka dari itu biasanya orang-orang menggunakan platina dalam menggunakan sebagai RTD tersebut ya, karena prinsip kelinearannya itu sendiri ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kurva linearnya itu sendiri. Nah, misalkan saya punya suatu logam yang kita gunakan sebagai RTD ya, yaitu platina. Untuk mendeteksi hal tersebut, maka kita perlu menggunakan suatu rangkaian baru. Rangkaian tersebut kita gunakan atau kita menggunakan suatu rangkaian yang bernama jembatan Wheatstone. Ketika misalkan saya memiliki resistansi yang sama persis dengan R1, kemudian R3 dan R2, maka kita bisa menentukan atau bisa menyimpulkan bahwa di bagian DVM ini dia tidak memiliki perbedaan potensial maupun perbedaan arus ya. Tetapi ketika misalkan terjadi perbedaan di situ atau perbedaan resistansi yang diakibatkan oleh suhu untuk RTD ini yang kita gambarkan dengan RRTD ini, maka otomatis di sini dia akan terjadi
pengubahan atau perbedaan potensial yang akan mengakibatkan terjadinya arus di situ yang biasa kita deteksi menggunakan galvanometer ya. Dari situ biasanya nanti kita akan dari besarnya arus atau beda tegangan tersebut nanti kita bisa deteksi itu suatu temperatur yang diakibatkan oleh besarnya RRTD itu sendiri. Ketika misalkan nanti meningkat, maka otomatis di sini dia akan terjadi arus ya. Kemudian jika misalkan dia menurun temperaturnya, maka arusnya akan secara khas muncul di deteksi di dalam DVM ini ya, atau digital voltmeter ya, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan bahwa setiap metal mempunyai koefisien resistansi yang spesifik yang bervariasi terhadap temperatur dan ditentukan secara eksperimental ya. Jadi ini merupakan resistansi ditambah sama dengan koefisien resistansinya, kemudian di sini adalah kawat panjang, kemudian yang bawah adalah luas penampang. Ketika misalkan kita lakukan pemanasan, maka otomatis panjang kawat metalnya dia akan berubah dan akan mempengaruhi daripada resistansi itu sendiri. Jadi itu cara kerja mengapa bisa suatu resistansi itu berubah ya berdasarkan panas dan akan berpengaruh terhadap muai panjang. Nah ini sekilas saja, jadi ini merupakan suatu jenis ya atau suatu fabrikasi daripada RTD itu sendiri. Jadi dalamnya itu dia akan dibuat semacam lilitan, di mana lilitan tersebut akan ditempelkan ya di atas sebuah keramik, dan juga dari situ kita akan melakukan semacam kita akan masukkan ke dalam suatu casing ya. Suatu casing biasanya berbentuk besi ya. Kenapa besi? Karena besi merupakan salah satu konduktor yang baik, konduktor panas yang baik, dan bisa melindungi komponen-komponen yang ada di dalam RTD itu sendiri. Penghantar yang digulungkan pada suatu foam ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, foamnya itu dia bentuknya misalkan dalam bentuk keramik, kemudian nanti kita gulungkan coil tersebut ke dalam foam tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tunggu dulu sebentar. Nah, kemudian karena si coil ini dia dilindungi oleh tabung pelindung, maka otomatis dia akan menambah waktu respon itu sendiri. Sehingga butuh waktu untuk menyinkronkan apa yang memang terjadi atau derajat kepanasan yang ada di dalam suatu liquid misalkan ke dalam suatu sensor dan dihubungkan ke dalam suatu microcontroller misalkan. Kemudian di sini dia ada hubungan temperatur dan disipasi. Di sini akan ada suatu kenaikan atau penurunan temperatur karena self heating ya, yang diakibatkan oleh disipasi daya. Dan juga di mana kenaikan tersebut rumusnya adalah disipasi daya yang terjadi di dalam RTD dan juga dibagi dengan konstanta disipasi RTD dalam watt per derajat Celcius ya. Disipasi itu terjadi karena adanya arus yang melewati coil itu sendiri, sehingga otomatis ketika misalkan suatu arus masuk ke dalam suatu coil, maka seperti yang sudah dijelaskan di dalam fisika dasar, dia akan muncul suatu disipasi daya ya, atau penghamburan daya, atau semacam self heating, atau biasa kita sebut pemanasan yang diakibatkan oleh besarnya arus yang melewati suatu konduktor ya, seperti itu. Biasanya kalau misalkan teman-teman ingin tahu realnya itu seperti apa ya, contoh realnya itu seperti apa, ketika misalkan kita menggunakan suatu extension yang memiliki kawat yang tipis ya, kemudian kita hubungkan dengan PLN dan juga kita hubungkan ke dalam kabel
misalkan pompa air. Pompa air itu biasanya dia memiliki tingkat daya yang tinggi, sementara kabel tersebut, kabel yang kecil tersebut dia tidak mampu untuk mengalirkan arus yang begitu besarnya. Maka biasanya dia akan menghasilkan panas yang diakibatkan oleh besarnya arus yang melewati kabel itu sendiri ya, sehingga dia akan muncul panas dan akan mengakibatkan konsleting biasanya. Itu biasanya itu adalah salah satu contoh kenaikan temperatur ya, karena adanya self heating itu sendiri. Nah, ini seperti yang tadi saya sudah janjikan, mengapa platinum itu dia digunakan ya, banyak digunakan dalam RTD ini, karena dia bentuknya itu linear ya, tidak seperti nikel, tidak seperti balko misalkan, tidak seperti copper ya atau tembaga. Di sini kita bisa lihat tembaga sendiri ketika dia temperaturnya ada di titik ini, di titik kurang lebih 800, dia meningkat secara eksponensial ya, walaupun sedikit. Tetapi berbeda dengan platinum, kita bisa lihat dia bentuknya itu linear, maka otomatis kita biasa gunakan platinum karena dia bagus ya bentuknya. Berbeda dengan copper, berbeda dengan balko, berbeda dengan nikel. Ketika misalkan 400, maka dia ada di titik relatif resistensinya itu sekian. Maka otomatis untuk menghindari ketidakliniarannya itu sendiri, maka kita harus melakukan proses kalibrasi di dalam program itu sendiri, sehingga itu yang akan membuat kerumitan ya, meningkat ketika kita memprogram suatu alat ya. Maka dari itu biasanya kita menggunakan platina. Platina ini kenapa? Karena dia bentuknya linear, sehingga kita ketika melakukan proses programming itu dia tidak perlu terlalu banyak kalibrasi ya. Maka kita gunakan platina dalam melakukan atau menggunakan RTD itu sendiri. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya itu RTD itu dia resistansinya rendah ya. Berbeda dengan yang lain itu biasanya resistansinya tinggi ya. Kemudian range-nya juga lumayan lebar, yaitu minus 200 sampai dengan 850. Akurasi tinggi. Kenapa akurasinya bisa tinggi? Karena kita menggunakan jembatan Wheatstone yang memang sangat sensitif ya terhadap perbedaan walaupun sedikit. Kemudian repeatability dan stabilitas juga tinggi ya. Repeatability itu jadi merupakan salah satu indikator bahwa sensor itu baik ya. Ketika misalkan kita naikkan, kemudian kita turunkan, itu seharusnya dia memiliki bentuk yang linear. Tetapi jika misalkan kita naikkan bentuknya seperti ini, kemudian apa itu namanya tuh, ketika misalkan kita dinginkan bentuknya itu berbeda, maka otomatis kita bisa sebut sensor tersebut tidak terlalu baik, karena repeatability-nya itu dia tidak serupa ya dengan apa yang kita lakukan ketika kita melakukan pemanasan dan juga penurunan seperti itu. Kemudian stabilitasnya juga tinggi ya. Tetapi RTD ini dia memiliki kelemahan, salah satunya adalah waktu respon yang lebih lambat. Mengapa? Karena kita lakukan pembungkusan di situ, sehingga butuh waktu untuk kalor untuk mengalir ya, ke dalam sensor itu sendiri. Kemudian RTD sendiri itu memiliki kekurangan, yaitu sensitif terhadap shock dan vibrasi. Kenapa? Karena saya garis bawahi sendiri itu di bagian vibrasinya. Ketika misalkan kita lakukan vibrasi, maka otomatis panjang daripada kawat tembaga itu dia akan ada kemungkinan berubah, dan itu akan mempengaruhi daripada resistansi dan juga akan mempengaruhi terhadap temperatur ya. Dan itu menjadi kelemahan daripada sensor RTD ini. Kemudian disupport dengan keramik dan juga glass tube. Keramik ini
kita ketahui bahwa konduktornya tidak terlalu baik ya, konduktor panasnya tidak terlalu baik, maka otomatis akan terjadi delay di situ. Kemudian internal self heating-nya juga besar. Kenapa? Karena tadi kita bisa menggunakan copper atau kita menggunakan platina ya. Di mana ketika kita alirkan arus, maka otomatis dia akan terjadi pemanasan di situ karena adanya disipasi daya yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kita akan lanjut ke termistor. Ini adalah salah satu bentuk termistor. Jadi kita bisa lihat di sini termistor itu dibagi menjadi dua ya, yaitu PTC dan juga NTC. Nanti kita akan lihat perbedaan antara PTC dan juga NTC. Oke, ini adalah fabrikasinya ya. Jadi ini adalah fabrikasinya. Termistor itu berbeda dengan yang tadi kita sudah jelaskan di RTD. Kalau RTD itu kita menggunakan lilitan daripada suatu kawat atau platina atau tembaga. Di termistor sendiri kita menggunakan semikonduktor ya untuk menghitung atau melihat ya suatu temperatur ya. Suatu temperatur atau suatu resistansi berbanding dengan temperatur ya. Dari sini kita bisa lihat di atas itu adalah konduktor listrik maksudnya. Kemudian yang di bawah itu adalah protective coating ya. Nanti akan saya coba jabarkan. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ada dua buah konduktor di sini. Dua buah konduktor, kemudian di tengahnya ada semikonduktor dan juga yang di bawahnya itu ada protective coating ya. Protective coating ini tentu akan menghambat perlambatan panas daripada untuk menuju ke dalam semikonduktor itu sendiri gitu ya. Konduktor ini penting kenapa? Karena untuk mengalirkan atau menerima arus ya, menerima arus yang dilewatkan oleh semikonduktor itu sendiri ya. Kita bisa lihat di sini untuk PTC dan juga NTC perbedaannya sebagai berikut teman-teman. Sebentar, kalau di PTC sendiri itu kita bisa lihat ketika misalkan temperaturnya menambah, maka otomatis resistansinya juga dia akan bertambah ya. Ini biasanya kita menggunakan semikonduktor berbahan dasar keramik ya, BaTiO3 ditambah dengan suatu keramik tertentu ya, seperti itu. Kemudian ketika misalkan kita yang satu lagi adalah jenis yang dinamakan dengan NTC termistor ya. NTC itu apa? NTC itu adalah negatif temperatur koefisien. Di mana kita bisa lihat di sini resistansi dia akan berkurang seiring dengan penambahan temperatur yang kita punya gitu ya. Misalkan apa atau semikonduktornya itu seperti apa? Semikonduktornya adalah misalkan mangan dengan nikel ya, kemudian mangan kemudian dicampurkan dengan kobalt dan juga kuprum ya atau tembaga. Atau juga bisa mangan dengan nikel kemudian ditambahkan dengan suatu keramik tertentu ya. Maka kita bisa membuat suatu macam termistor ya, termistor NTC seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu resep gitu ya, resep untuk membuat semacam PTC termistor ataupun NTC termistor ya. Nah, ini merupakan perbedaan termistor NTC dan PTC seperti yang tadi saya sudah katakan ya. Jadi ini merupakan tambahan saja, biasanya termistor itu bentuknya seperti ini, akan ada tulisan PTC di situ, kemudian kalau NTC sendiri itu akan ada tulisan NTC di situ ya. Kemudian dari grafiknya sendiri kita bisa lihat simbol yang biasa digunakan untuk NTC itu kita lihat di sini adalah minus T ya, minus T derajat. Kemudian kalau untuk PTC itu kita lihat simbolnya itu bentuknya seperti ini, kemudian simbolnya ditambahkan tambah T derajat ya, seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya mengapa ya? Mengapa misalkan saya pakai yang bagian NTC ya, saya coba jelaskan yang bagian NTC ini. Kenapa bisa terjadi perubahan resistansi ya? Hal ini dijelaskan karena kita berbicara masalah semikonduktor, di mana semikonduktor itu
akan berhubungan dengan pita konduksi dan juga pita valensi. Di antara pita konduksi dan pita valensi itu dia akan memiliki semacam band gap ya. Band gap inilah yang menjadi semacam resistansi untuk atau semacam resistansi atau semacam hambatan ya, semacam hambatan untuk suatu arus bergerak dari pita valensi atau dari pita valensi ke pita konduksi seperti itu. Ketika misalkan band gap-nya itu ketika band gap-nya itu kecil, maka otomatis resistansinya juga akan semakin mengecil. Tetapi ketika band gap-nya dia semakin besar, maka otomatis resistansinya juga akan semakin besar. Kita bisa lihat di sini, ini adalah band gap ya, energi gap ya. Energi gap ketika misalkan temperaturnya itu rendah, maka otomatis dia band gap-nya besar. Yang dalam hal lain atau dalam kata lain, untuk temperatur rendah dia resistansinya tinggi ya. Ketika misalkan temperaturnya kita tinggikan, maka otomatis band gap-nya dia akan semakin rendah. Dan dalam hal ini kita bisa jelaskan bahwa ketika temperaturnya tinggi, maka otomatis resistansinya juga akan semakin rendah ya. Itu cara kerja daripada termistor ya, untuk termistor NTC. Kemudian untuk PTC sendiri nanti juga akan ada perbedaan di situ ya. Di PTC akan ada perbedaan yang kita sesuaikan dengan material yang kita gunakan sebagai sensor itu sendiri. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ini merupakan bahan-bahan ya untuk membuat PTC termistor atau NTC termistor ya, seperti itu. Jadi ini tergantung dari bahan-bahan yang kita buat dan karakteristik daripada bahan yang kita buat itu sendiri sebagai sensor termistor. Karakteristiknya salah satunya adalah resistansinya tinggi, kemudian respon waktunya juga cepat untuk termistor manik setengah detik ya. Kemudian lebih murah daripada RTD, kemudian sensitivitas sangat tinggi yaitu 1000 kali lebih sensitif daripada RTD. Kemudian perubahan resistansi 10% per derajat Celcius. Misal resistansi nominal 10 kilo ohm, maka resistansi akan berubah 1 kilo ohm untuk setiap perubahan temperatur 1 derajat ya. Kemudian tidak sensitif terhadap shock dan vibrasi, kemudian dilindungi oleh kapsul, kemudian memperlambat waktu respon karena kontak termal kurang baik ya. Jadi di sini dijelaskan bagaimana karakteristik positif dan juga negatif daripada termistor itu sendiri. Nah ini salah satu rangkaian yang biasa kita gunakan untuk mendeteksi termistor ya. Kita biasanya gunakan rangkaian pembagi tegangan saja. Ketika misalkan nilai RT-nya itu berubah, maka otomatis dia akan mengubah VS yang dibagi dengan RS ini sendiri ya. Sehingga nanti nilai RT ini dia akan berbanding lurus dengan nilai VT-nya ya. Ketika misalkan nilai RT-nya itu besar, maka otomatis nilai VT-nya juga besar ya. Ketika misalkan kita ketika misalkan kita menggunakan termistor NTC, maka otomatis ketika temperaturnya tinggi, dia resistansinya akan rendah ya. Maka otomatis VT-nya juga dia akan rendah. Berarti otomatis ketika semakin tinggi temperaturnya, maka VT-nya akan semakin rendah untuk yang NTC. Berbanding terbalik dengan PTC, di mana ketika PTC itu semakin tinggi temperaturnya, maka RT-nya akan semakin besar, maka VT-nya juga dia akan semakin besar ya. Seperti itu. Jadi dia akan berbanding lurus ya dengan nilai RT-nya itu sendiri. Tergantung daripada jenis termistor, apakah yang kita pakai adalah PTC ataupun yang kita pakai adalah NTC. Nah, ini adalah termokapel. Termokapel
yaitu pembuatannya berdasarkan sifat termal bahan logam ya. Jadi salah satu ujungnya dipanaskan sehingga elektron-elektron dalam logam akan bergerak semakin aktif dan akan menempati suatu ruang yang suatu ruang biasanya di bagian yang dingin ya, bagian yang temperaturnya rendah. Elektron-elektron bergerak ke arah ujung yang tidak dipanaskan ya. Jadi ketika misalkan saya punya dua buah metal ini, metal A dan metal B, metalnya juga tidak boleh sama. Ketika dipanaskan maka otomatis elektron akan bergerak dari titik yang panas ini ke titik yang temperaturnya rendah ya. Dari situ akan terjadi semacam gerak gaya listrik ya, gerak gaya listrik, sehingga dalam kata lain kita memiliki potensial yang berbeda untuk kedua buah metal itu sendiri. Sehingga nanti kita bisa hitung atau kita bisa ukur ya. Kita bisa ukur ketika misalkan temperaturnya sekian, maka beda potensialnya itu berapa ya. Kemudian ketika misalkan temperaturnya rendah, berapa beda potensialnya. Perbedaan-perbedaan inilah nanti kita bisa dapatkan atau kita bisa rekam atau kita bisa konversikan menjadi sebuah temperatur ya. Misalkan dengan menggunakan Arduino, nanti kita bisa tampilkan perbedaan potensial itu, perbedaan potensial berapa itu menunjukkan temperatur berapa gitu ya. Nah, ini merupakan kurva karakteristiknya. Jadi ini adalah kurva karakteristiknya, kita bisa lihat ketika temperaturnya tinggi, maka voltasenya dia akan semakin tinggi. Dalam kata lain, ketika temperaturnya tinggi, maka gerak gaya listriknya dia akan semakin tinggi. Berbeda dengan temperatur yang rendah, maka voltasenya akan semakin rendah. Jadi itu adalah prinsip kerja daripada termokapel. Nah, ini ada sebuah video, silakan teman-teman lihat dulu. Nah, jadi prinsip kerjanya atau analoginya seperti ini ya. Jadi akan ada semacam temperatur gradien di sini. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa ketika misalkan termokapelnya itu dia memiliki menggunakan metal yang sama, maka otomatis dia memiliki koefisien Seebeck yang sama ya. Nanti akan saya jelaskan apa itu koefisien Seebeck. Yang jelas koefisien Seebeck itu dia akan berpengaruh terhadap beda potensial ya, atau potensial yang dimiliki oleh suatu metal ya. Kita bisa lihat di sini ketika misalkan kita menggunakan suatu metal yang sama, maka otomatis gaya gerak listriknya pun akan sama atau potensial masing-masing metalnya pun dia akan sama ya. Sehingga tidak akan terjadi semacam beda potensial di sana dan tidak akan terjadi beda potensial atau tidak akan terjadi pergerakan arus dari satu titik ke titik yang lain. Sehingga kita bisa lihat di sini besar daripada beda potensialnya hanya 0,00 milivolt atau kita bisa sebut tidak terjadi beda potensial. Maka kita tidak bisa melakukan sensing jika metal yang kita gunakan itu sama ya. Kita lihat untuk yang metalnya berbeda. Nah, ini metal yang berbeda, kita panaskan. Di sini ada different temperature gradient, jadi perbedaan temperatur. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata gaya gerak listriknya itu besar ya, di titik yang bagian atas ini. Sementara ini bawah, ini dia gaya gerak listriknya itu rendah, maka akan terjadi beda potensial di sana ketika misalkan kita hubungkan antara metal 1 dengan metal 2, maka akan terjadi beda potensial di sana ya. Maka dari situ kita bisa hitung atau kita bisa dapatkan perbedaannya dengan menggunakan voltmeter misalkan. Dari perbedaan ini kemudian nanti kita lakukan konversi itu. Misalkan untuk 0,12 milivolt itu berapa temperaturnya, kemudian misalkan untuk 0,5 milivolt itu berapa temperatur yang dia sense atau yang dia ukur seperti itu nanti kita akan coba bahas atau akan kita coba praktekkan di praktikum ya, praktikum elektronika dasar.
Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu penggambaran yang bagus ya dari video yang dibuat oleh The Engineering Mindset ini. Oke. Kemudian beda potensial itu ternyata dihitung dari koefisien Seebeck, kemudian perbedaan temperatur ya dari T tinggi dari T rendah hingga ke T tinggi ya. Jadi justru beda potensial itu diukur dari TA hingga TX ya. Jadi beda potensial itu muncul karena adanya gradien ya, gradien temperatur dari TX hingga ke TA itu sendiri. Nah, ini adalah sirkuit ya. Sirkuit untuk mengukur termokapel. Jadi biasanya kita gunakan head source di sini, heat source di sini, kemudian kita punya dua buah metal. Metal A itu akan kita hubungkan ke dalam voltmeter, kemudian metal B juga akan kita hubungkan dengan voltmeter. Tetapi perbedaannya adalah untuk yang metal B ini, itu kita hubungkan ya, atau kita masukkan ke dalam suatu gelas yang berisi es batu ya. Yang berisi es batu. Kenapa? Karena ini merupakan titik kalibrasi ya, agar termokapel ini bisa berjalan secara sempurna. Nah, kurang lebih kesimpulannya, jika misalkan kita bikin semacam tabel rangkuman gitu ya, kira-kira akan terdapat 3 buah bentuk karakteristik untuk RTD, kemudian termokapel, dan juga termistor ya. Ketika kita berbicara termistor, maka otomatis resistansinya berbanding terbalik terhadap temperaturnya ya. Ini untuk termistor sebentar, saya takut salah penyebutan namanya, NTC ya. Jadi ini untuk termistor NTC ya. Berbeda untuk termistor PTC, yaitu dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini untuk PTC, kalau ini untuk NTC ya. Seperti itu. Sementara untuk termokapel bentuknya seperti ini, memang bentuknya itu dia tidak terlalu baik ya, sehingga perlu kalibrasi di titik ini biasanya dan juga di titik yang bagian ini. Seperti itu. Jadi memang bentuk sensor atau bentuk voltase yang baik itu dia harusnya bentuknya lurus ya, bentuknya lurus. Karena kalau bentuknya bengkok-bengkok ini biasanya akan terjadi perbedaan antara temperatur aslinya dengan temperatur yang disense oleh termokapel ya. Ini RTD juga sama. RTD itu dia bergantung terhadap material yang kita gunakan ya. Dalam hal ini material yang sangat baik yaitu menggunakan platina. Seperti itu. Nah, kelebihannya untuk RTD dia akurat, stabilitasnya bagus, linearitasnya juga bagus, interchange ability-nya juga bagus, temperatur range-nya juga bagus ya. Kemudian untuk termokapel, style-nya juga varietasnya banyak, self power, kemudian temperaturnya juga paling besar ya. Kemudian size-nya juga kecil ya, dan juga fast response. Kemudian kalau termistor dia sensornya harganya murah, kemudian dia menggunakan 2 wire ohm measurement, kemudian size-nya juga kecil, resistansi perubahan resistansinya juga tinggi, kemudian value daripada resistansinya juga tinggi ya. Tapi kelemahannya ketika kita berbicara termistor, maka temperatur range-nya itu rendah ya. Kemudian dia butuh arus internal ya, arus internal itu dia juga butuh, kemudian dia itu tidak linear. Nah, ini merupakan salah satu indikator sensor yang tidak bagus ya.
Kemudian dia self-heating juga berbahaya. Dia akan membuat perhitungan atau sense daripada sensor itu sendiri akan menjadi tidak baik ya. Kemudian dia juga fragile. Kemudian kalau untuk thermocouple stabilitasnya rendah, kenapa? Karena set alat yang kita buat itu agak sedikit rumit ya. Kemudian output tegangannya juga rendah, kemudian dia itu juga tidak linear, kemudian dia menggunakan cold junction ya, jadi agak sedikit ribet ya. Kemudian sensitivitasnya juga rendah ya. Kemudian untuk RTD itu source, kita butuh suatu source listrik atau arus ya, arus sumber itu diperlukan. Kemudian perubahan resistansinya juga rendah. Kemudian ada terjadi self heating. Kenapa? Karena kita menggunakan current source ya. Jadi akan ada muncul semacam disipasi daya di situ. Kemudian harga sensor juga paling mahal ya untuk RTD ini. Kalau untuk range temperaturnya untuk RTD dari minus 260 sampai dengan 850. Kemudian untuk thermocouple itu dari minus 200 sampai dengan 1800. Kemudian untuk termistor itu minus 80 sampai dengan 300 derajat Celcius saja. Jadi kalau memang dia range-nya itu harus besar, maka silakan gunakan thermocouple. Tetapi ketika misalkan teman-teman hanya membutuhkan presisi, tingkat presisi yang tinggi, maka silakan gunakan RTD ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen yang murah sensornya, silakan nanti teman-teman gunakan termistor saja seperti itu. Oke, jadi dari beberapa kelebihan dan kekurangan ini, teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh klien ya, atau apa yang dibutuhkan oleh project yang memang teman-teman hadapi gitu. Silakan nanti teman-teman sesuaikan dengan project yang teman-teman buat. Kelebihan dan kekurangannya itu silakan teman-teman pakai sebagai acuan untuk menggunakan atau memilih antara RTD, thermocouple dan juga termistor seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari saya itu dulu. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup atau di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.